saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like, and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, kami tadi berkeliling dari LH, lalu kita melintas di sini, kita melihat ada dinas perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Cilegon khususnya. Nah, mari kita ikutin maju. Beliaulah saat ini menjadi kepala dinas perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Cilegon dengan Bapak Abang kita Dr. Ismatullah ya Bang ya. Bang izin Bang waktunya Bang, mungkin lagi hari Senin, hari Batik Nasional dan juga mungkin ada persiapan mau roadshow KPK, meluangkan waktunya nih buat Lugas TV Bang. Aku mohon izin Bang untuk memperkenalkan ruangan-ruangan Bang, karena arsip ini seperti apa Bang ya. Mohon izin ya Bang ya. Ayo. Ini meja informasi. Ada komputer untuk buku pengunjung. Jadi kalau mencari sebuah buku, tinggal kita cari search di sini. Dan ini penelusuran bukunya. Yang menggunakan ini pegawai abang atau masyarakat? Masyarakat bila tidak paham Akan dibantu. Oke. Koleksi buku ini ada 25.000 buku, 15.000 judul, ya. Dan kita memang masih memerlukan penambahan nilai buku, dan alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari Perpustas itu 1.500 buku lagi. Artinya kita menampilkan ini dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Oke, artinya masyarakat bebas datang ke sini. Bebas Oke. dari Senin sampai hari Sabtu. Oke. Ya, karena kita pelayanan terus, dan dari Minggu kita pelayanan di luar. Oh, Di lapangan. luar biasa. Jadi Dinas Perpustakaan ini tidak pernah libur 24 jam yang melayani masyarakat, karena kita memiliki e-Cilegon. Nah, e-Cilegon. e-Cilegon ini mana nih? Cilegonnya tadi di bawah sesuai. Oke. Ini ada 1.500 Udah pakai barcode ya? di barcode-nya. Sehingga yang dimaksud 24 jam itu tetap bisa mengakses melalui barcode ini, melalui Play Store para HP Nanti akan Android. muncul apa yang diinginkan, kira-kira gitu. Buku apa? Oke, luar biasa. Wah, ini juga sama pelayanan ke masyarakat atau apa nih? Ini ruangan khusus, Oh. buku-bukunya yang memang masuk aja Bapak. Ya, dan kita lakukan pelayanan seperti ini baru untuk yang bikin skripsi, tesis, disertasi, sehingga layanannya lebih khusus, dan kita siapkan Fasilitas AC. fasilitas asli gitu. Ya. Itu doang penting kita. Buku-bukunya. Luar biasa. Kita lanjut lagi sama lagi. Ini masyarakat yang sedang memilih-milih buku ya. Wah, luar biasa. Rata-rata mahasiswa ya, Bang ya? Nah, ini ada lagi ruang baca. Ruang baca. Ayo, silakan. Sehingga apabila kita membaca sebuah buku ini, maka wawasan kita akan berbeda. Oke Bang, tadi e-Cilegon tadi semua buku ini sudah terdata di sana atau seperti apa? Berbeda. Oh, berbeda. Buku yang ada di sini Oke. ya, berbeda dengan yang di Cilegon. Oke. Kalau yang di Cilegon tentunya buku-buku yang memang bisa dimasukkan kepada Play Store yang baik. Sedikit Bang, ini buku tentang ilmu, tentang sejarah, atau tentang novel-novel percintaan atau seperti apa Bang? Semuanya ada. Oh semua. Ya, di sini ada autobiografi, ya ada juga buku ilmu pengetahuan, manajemen, Oke. ya, dan hal-hal yang terkait ini tentunya memang
sesuai dengan standarisasi. Tadi abang bilang totalnya 25.000. Ya, 25.000 ini semua ini? ya, Oke, luar biasa. Ayo kita lanjut ke gedung belakang ya Bang ya. ya. Oke, tadi gedung lama lah bahasanya. Dari depan ini ada beberapa ruang, yaitu bukunya ada 25.000 dan ada ruang baca. Buat masyarakat juga bisa, sahabat Lugas TV. Ternyata ini mudah-mudahan ini informasi kepada masyarakat khususnya Kota Cilegon. Oke Pak Kadis, ini bisa dijelaskan ruangan apa ini? Oke, Ruang silakan Bu. ini Bu. Ruang rekor center 2. Record center dulu, Pak. Depo arsip. Oke, satu-satu kita masukin. Arsip inaktif, Pak. Wah, sahabat Lugas TV ini masih ingat buku apa ini? Ternyata penting juga ini ya. Wow, luar biasa. Boleh jelaskan ini apa nih? Tumpukan-tumpukan, aduh. Jadi ini sebetulnya tidak semuanya ada di sini. Siap. Tetapi masa depan gedung arsip ini kita perlu 15 lantai sebetulnya. Oke. Dikarenakan arsip ke depan akan menjadi pusat senternya, sehingga Kota Cilegon masih punya depo arsip yang sebetulnya masih minimalis, sehingga ke depan kita alhamdulillah sudah akan dikasih lokasi yang baru, ya, ada lokasi tanah 4.000 meter di pinggir CCM, sehingga tahun 2024 atau 2025 kita akan berpindah di gedung yang baru insya Allah. Oke. Dan pelayanan perpustakaan kearsipan juga akan otomatis berpindah ke sana, sehingga supaya lebih representatif dalam melayani Oke. masyarakat. Secara apa akses memang agak kesulitan di sini ya Pak Kadis ya, agak masuk pedalaman. Ini bicara arsip tentunya ini berharga Pak Kadis. Ya. Seperti apa safety-nya? Nah, Safety-nya. untuk masalah safety, inilah yang sedang kita jadikan pikiran. Kenapa kita setelah kita urusi safety ini jadi pikiran utama? Di antaranya adalah harus mudah diakses oleh mobil damkar, mudah diakses oleh mobil box, dan kita harus memiliki forklift juga untuk mengangkut berbagai Ini persoalan baru ini ya. sehingga ini menjadi fasilitasi yang harus dilakukan. Ini besaran JLP. Oke, ini lebih penting dari arsip lah ya Bang ya? Ya, Bisa jelaskan Bang ya? ini karena kita nyimpen arsip yang bernilai permanen, nilai guna. Oh, ada tingkatan nilainya. Oke. Kalau Ini yang contohnya apa ini? Dokumen apa ini? Ini dokumen IMB, surat keputusan izin Oh, bangunan. izin bangunan. Kemudian ada apa? Arsip pilkada ada juga. Kemudian ada arsip kajian dari Bapeda. Ini kita ini. Nah, ini arsip berupa kajian-kajian dari Bapeda, sudah kita akuisisi. Oke, pertanyaan kita Bang, masyarakat nih, sampai berapa puluh tahun ini Bang bisa diulang lagi seperti apa? Kalau permanen berarti sampai kiamat. Oh, makanya tadi dibutuhkan bangunan ini. Oh, luar biasa, luar biasa. Oh, oke. Kalau yang arsip IMB kan kebetulan masyarakat juga masih banyak nyari ke sini. Gitu. Iya, yang kebakaran apa-apa datang ke sini ya Bang ya. Oke. Jadi banyak dari perusahaan, dari perorangan itu banyak yang nyari IMB memang ke sini karena Wow, mereka IMB-nya luar biasa. pada hilang. Oke, sahabat Lugas TV, saya saat ini berada di ruangan Bapak Kadis. Tadi kita dari depan bangunan lama, tentunya juga ada di situ tempat-tempat yang tadi yang sudah disampaikan baik Kabit dan juga Pak Kadis. Saat ini, tadi juga kita udah naik lantai 3, lantai 2, dan saat ini di ruangan Pak Kadis. Kita mau tanya, ada program kapsulisasi dan ada juga Andre apa yang saya kurang tahu, nanti kita tanya ya. Pak Kadis, luar biasa penjelasan Pak Kadis. Saya sebagai media jujur baru saya tahu bahwa arsip ini bahwa ada pelayanan yang mungkin masyarakat luas belum pada tahu. Tadi mahasiswa juga ada. Ternyata ada beberapa mahasiswa yang bahkan mengatakan baru 2 minggu tahu ada kegiatan ini. Boleh Pak Kadis sampaikan dulu apa itu program kapsulisasi? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya pada Digasnet. Maka ini bagian penting dalam rangka mensosialisasikan program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Memang di kearsipan yang dibidangi oleh Ibu EM ini sedang terus bahasa kita memberikan inovasi-inovasi pelayanan. Di antaranya inovasi pelayanan itu adalah Laraska, jadi pelayanan arsip keluarga. Laraska, pelayanan Arsip keluarga. Oke. Nah, kita sudah membuat satgas di 2 kelurahan, Kelurahan Uji coba. Masjid, uji coba, Uji coba. dan di Kelurahan Ramanuju.
dari 2 kelurahan ini kita sebetulnya sudah mengajukan anggaran kembali untuk bisa melakukan di 43 kelurahan lainnya, dikarenakan masyarakat Cilegon kan bukan hanya ada di sekitar kantor. Nah, jadi kenapa kita mengambil inovasi pelayanan arsip keluarga? Dikarenakan kita sering mendengar bahwa kearsipan di masyarakat ini tidak terurus dengan baik, terawat sesuai dengan aturan yang ada. Makanya dengan adanya Satgas Laraska yang sudah kita bentuk di 2 kelurahan ini, nanti Satgas itu akan menyebar ke RT-RT, akan mengurusi, nanti kita fasilitasi baik di klubnya, dan sementara ini peralatan juga kita siapkan dari Dinas Perpustakaan Kearsipan. Karena alat-alat ini tidak tersedia di umum, hanya ada di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta, sehingga standarisasinya juga tidak bisa dianggap enteng. Ya, itu salah satu contoh. Apa yang kita layani dari arsip keluarga ini? Arsip keluarga itu kan kekayaan sebetulnya. Ya, diantaranya misalkan surat nikah. Ya, surat nikah yang sudah kita scan, terus kita bahasanya kapsulisasi, itu menjadi lebih awet. Kedua, apabila terjadi kehilangan akibat bencana banjir, kebakaran, kita masih memiliki data otentik, dokumen yang ada di kita yang kita simpan di filenya. Bahkan kalau seandainya masyarakat memiliki email masing-masing, itu kita bisa simpan di 2 tempat lain, di email pribadinya, di email kita, maupun di harddisk yang kita miliki, sehingga pengarsipan kita itu yang sekarang sedang kita lakukan untuk bisa mengcover bahwa masyarakat yang tentunya selama ini belum memahami, sedang kita lakukan pencerdasan buat mereka. Oke, Pak Kadis mau disampaikan, ternyata poinnya pelayanan juga ke masyarakat, itu poinnya ya? Oke. Yang aturan ini kan Kota Cilegon kan sudah 22 tahun menjadi pemerintah daerah gitu. Kenapa belakangan ini memang peraturan dari pusat memang baru peraturannya, atau seperti apa nih Pak Kadis? Bisa disampaikan ke Ibu? Intinya bukan, silakan Bang. Oke. Artinya kan masyarakat baru tahu nih, saya sebagai media baru tahu juga, ternyata boleh masyarakat bisa baca segala macam. Ibu selaku ini kan baru udah 22 tahun nih Kota Cilegon. Ini peraturan baru dari pemerintah pusat atau seperti apa? Silakan, monggo. Kita berkolaborasi ya Pak, Ya. karena kita ini kan sudah mempunyai perda. Oke. Perda nomor 8 tahun 2017. Oke. Dan kita mempunyai undang-undang, amanah undang-undang nomor 43 tahun 2009 Oke. sebagai dasar pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012. Oh. Jadi kita bukan hanya untuk melakukan arsip untuk pengamanan ke OPD-OPD Oke, internal. sebagai pertanggungjawaban, kita menggunakan anggaran itu kan dari pemerintah, Ya. dari uang negara, jadi Ya. otomatis setiap OPD itu harus mempunyai arsip dalam pengelolaannya. Itu dilihat dari arsipnya sebagai kinerja. Oke. Kinerja kerja dilihat dari arsipnya, dan juga kita melayani masyarakat yang kita kan rawan bencana Pak. Iya. Kemarin kejadian banjir di Tanggul Serang, Ya. bocor ya. Iya, Mas? iya. Banjir yang di Serang. Banjir yang di Serang itu imbasnya ke kita, ke Kecamatan Cibeber. Oke, siap. Nah, kita melakukan penyelamatan arsipnya selain orangnya dari Dinas Sosial, BPBD, kita menyelamatkan arsipnya. Jadi makanya ada istilah arsip hilang, aset pun melayang. Oke. Iya, jadi kita ngurus banyak yang kena hanyut Pak, dan terkena banjir lumpur. Oke. Arsipnya itu sertifikatnya, Oke. AJB-nya, Oke. kakaknya, buku nikahnya, bahkan ijazah. Oke. Ijazah itu masuknya ke arsip vital yang tidak bisa tergantikan. Oke. Kalau hilang, tidak akan bisa mengeluarkan ijazah itu sendiri karena ada nomor saya di segala macam. Oke. Kan ininya satu yang dikeluarkan cuma cukup sekali. Nah, ketika hilang masyarakat ijazahnya itu nanti melaporkan kejadian kehilangan ijazah mungkin ke Dinas Pendidikan atau ke tempat sekolah, yang keluar cuma hanya surat keterangan ijazah, Ya. cuma hanya lembar salinan aja. Oke. Oh. Itu. Oke, pertanyaan sederhana ke publik, Bu. Sederhana ke publik. Ketika ada bencana yang tidak kita inginkan gitu ya, masyarakat langsung ke sini bisa atau apa prosesnya gitu, Bu? Langsung, dan kita jemput bola Pak. Oh, Insya Allah. oke. Iya, Oke. kita langsung pernah kita ke kelurahan
ke Kelurahan Kalitimbang, Pak, Oke. yang terkena rawan banjir. Ada 200 sertifikat, macam-macam ijazah. Dan itu gratis? Kita restorasi. Dan itu gratis? Gratis. Oh, sahabat Lugas TV. 24 jam kita layani masyarakat. Oke. Gratis, Pak, gratis. Jadi masyarakat yang ijazahnya terkena lumpur, kita perbaiki, Pak. Itu kertasnya juga dari Jepang, tisu Jepang, terus alkoholnya khusus dari Andri. Kita sudah bekerja sama dan kita melakukan diklat bagaimana cara-cara untuk merestorasi arsip, Pak. 90% insya Allah. Tadinya kuning gitu, kena teter, kena zat kimia, kena air, kita bisa perbaiki. Oke, sejauh ini bentuk sosialisasi ke masyarakat ini loh, Ya. bidang kami ini, bidang ini, Ya. seperti apa yang sudah dilakukan, Bu? Kita melakukan kunjungan-kunjungan yang rawan bencana. Oh, Iya. wilayah-wilayah yang Ya, rawan bencana. kita ke titik-titik Kalitimbang, ke Kecamatan Cibeber, Masigit, Ramanuju. Kemarin kita membuat satgas, satuan petugas yang didirikan sama masyarakat, yang kita dirikan. Kita pengukuhan dari arsip nasional dan kita lantik pas 10 orang masyarakat kader PKK yang tugasnya begitu nanti ada layanan ke masyarakat, kita ajukan ininya, Pak, diklatnya ke masyarakat dan di situ kita langsung. Oke, saya lihat di depan tadi ada roadshow KPK, ya kan, kayak gitu. Artinya kan tentunya pelayanan ada di sini, pelayanan ke masyarakat. Apa yang mau dicek daripada teman-teman KPK nanti ke sini, Bu? Kira-kira bentuknya seperti apa? Kalau disuguhkan ya, Ya. kita menampilkan itu nanti foto-foto bersejarah. Oke. Ya, terusnya kita melayani restorasi arsip, keperdataan masyarakat, arsip vital tentunya, dan juga melakukan enkapsulasi atau alih media berupa penyekanan, Pak, terhadap keperdataan masyarakat. Takutnya ketika hilang arsip-arsip itu, dokumen-dokumen penting, masyarakat sudah menyekan, apabila nanti masyarakat membutuhkan dia hilang, bisa kita urus dan nanti ada duplikasinya dan kita dirahasiakan. Oke, luar biasa sahabat Lugas TV. Kalau masyarakat publik, pandangan masyarakat bahwa dinas kearsipan ini adalah boleh dibilang anak tiri, ternyata sangat penting banget ya, Bu, ya, bahwa arsip dokumen apapun dari berdirinya pemerintahan ini ada di sini, Bu, ya. Insya Allah. Kita bicara banyak program, Pak Kadis. Ya. Tentunya kan butuh anggaran dong. Butuh anggaran yang tentunya tadi Ibu tadi menjelaskan kan sudah juara 1 tingkat nasional ya, Bu, ya, tentang kearsipan ini. Bagaimana ke depannya ini untuk penambahan anggaran ini? Kan tentunya harus minta persetujuan dengan anggota dewan, kan itu. Dari sini nih Pak Dewan anggota DPRD Kota Cilegon, tentunya harus ada tolak ukur. Juara 1 kearsipan nasional dan ada I Cilegon, dan ada juga nanti yang percontohan 2 kelurahan tadi itu apa namanya itu, Pak? Laska, pelayanan arsip keluarga. Pelayanan arsip keluarga dan juga kapsulisasi. Artinya banyak program ini. Bentuk seperti apa nanti pengajuan kepada legislatif? Silakan, Pak Kadis. Yang pertama kita sudah terangkan itu kepada Komisi 2 bahwa Dinas Perpustakaan Kearsipan ini ingin bangkit. Siap. Ya, dari tidurnya lah. Ya. Semoga dengan adanya perhatian dari Dewan, dari eksekutif, dari seluruh komponen masyarakat yang ada, karena kita kan sekarang memperkuat di medsos, Ya. ada IG, ada Facebook dari Perpustakaan Siap. dan Kearsipan, ada juga saya punya Facebook, IG pribadi, WA dan seterusnya. Maka media-media ini kita lakukan untuk sarana bukan cuma promosi, tapi mensosialisasikan Ya. bahwa pentingnya pengetahuan mereka ditambah tentang kearsipan. Yang selama ini kita kan salah kaprah. Arsip saya semua sekarang saya laminating, padahal menurut Kabid Kearsipan itu keliru. Oke. Maka dengan kapsulisasi itu nanti Ah. dokumen asli tidak rusak, tetapi tetap terlindungi dari berbagai kemungkinan. Maka ini sudah kita sosialisasikan terus. Ya. Insya Allah nanti kita bisa bertemu seluruh masyarakat Cilegon di alun-alun Kota Cilegon. Kita lakukan pelayanan sekalipun masih terbatas, tidak sampai seluruh masyarakat Cilegon, tapi bagi yang pengen dilayani, kita siapkan juga scanning data-data dokumentasinya, sehingga nanti kita simpan filenya, baik ada di DPK maupun di pribadi emailnya, sehingga nanti arsip ini terawat ya dan mudah diakses. Harapan kita dengan adanya nanti roadshow KPK, perpustakaan kita akan melayani masalah literasinya, minat bacanya,
kearsipan juga tentang masalah bagaimana perlindungan terhadap arsip-arsip masyarakat yang dimiliki. Hingga Hingga 2 ini akan kita lakukan, dan alhamdulillah ternyata Dewan maupun Wali Kota sudah merespon. Kita diberi anggaran di ABT ini, alhamdulillah di atas 10 miliar lebih. Akan kita coba untuk membeli lahan yang baru. Nanti di lahan yang baru akan kita bangun gedung yang lebih representatif lagi. Artinya Dewan sudah memberikan apresiasinya kepada keseriusan kita dengan memberi lahan, dan pembangunannya insya Allah akan kita coba minta dana alokasi khusus dari pusat, dari Perpusnas. Selanjutnya nanti untuk kearsipannya akan dari pemerintah daerah. Oke, sedikit saya potong Pak Kadis. Tadi kita bincang-bincang pegawai Bapak yang di atas, artinya mereka masih kekurangan pegawai. Dengan adanya program ini tentunya menambah kerja lagi. Ya. Apa nih teknis dan upaya Pak Kadis ke depannya? Ya, untuk teknis pertama, untuk arsip-arsip itu setiap OPD minimal memiliki 1 orang. Tetapi idealnya setiap bidang, jadi kalau OPD itu kelas A misalkan ada 4 bidang, dengan kesepertian per OPD itu minimal 5 arsiparis. Nah, barulah kearsipan Kota Cilegon lebih baik. Ternyata di Kota Cilegon menurut hitungan baru ada 16 arsiparis. Sementara OPD ada 12 lebih, kalau dikali 5 perlu 100 arsiparis. Ya, nanti kita akan buka usulan kuota kepada BKPP untuk ada rekrut arsiparis melalui CPN. Siap. Ada atau P3K. Iya. Sehingga ini akan menjadi lebih baik pengelolaan arsipnya, karena tenaga profesional yang kita miliki 3 orang tidak memadai untuk mengurusi masyarakat Cilegon. Lugas TV, kami sudah bincang-bincang. Pak Kadis sudah kanan saya, sebelah kiri saya ada Ibu Kabid Kearsipan sama Ibu Kabid Perpustakaan. Perpustakaan. Ada 2 kabid, Bu? Ada 2 kabid karena kita tipe C. Oh, tipe C. Oke. Jadi terima kasih. Tadi kita udah bincang-bincang juga tadi dari depan sampai atas lantai 3, 2 dan saat ini di ruangan Pak Kadis. Poinnya kepada sahabat Lugas TV, ternyata dinas ini melayani masyarakat, siapapun masyarakat, bahkan Ibu Kabid Iko Perpustakaan ada khusus anak-anak TK PAUD. Luar biasa nih. Kita media aja baru tahu nih Pak Kadis. Sebab itu sama Lugas TV. Mudah-mudahan dengan informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Bu. Salam literasi dulu dong. Salam literasi gimana? Salam literasi. Oh. Dan arsip. Oh, siap. Baby,